فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان. Sahabat semua yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada pagi ini. Selanjutnya, marilah kita sama-sama manfaatkan sisa-sisa hidup kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah 10 Ramadan terakhir yang diisyaratkan oleh Nabi semakin bersungguh-sungguh. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan coba melihat ciri-ciri dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Secara khusus, kita tidak akan temukan ayat atau hadis yang berkenaan dengan hal ini. Namun kita akan melihat secara umum dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, secara khusus di malam-malam Lailatul Qadar atau di malam 10 terakhir. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, sekedar mengingatkan, Nabi kita disampaikan oleh Siti Aisyah itu saat masuk ke 10 Ramadan terakhir itu, Nabi ini semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Nah, ini yang juga harus jadi catatan untuk kita, bahwa Nabi ini adalah ajwa dan nas, manusia yang paling baik saat masuk ke bulan Ramadan. Dan saat masuk 10 terakhir, Nabi ini semakin baik, semakin serius. Maka kita selaku umatnya yang sangat mengharapkan syafaat dari Nabi kita, maka buktikanlah kecintaan kita kepadanya dengan mengikuti hal tersebut. Artinya, ada bagian yang harus kita maksimalkan di 10 Ramadan terakhir ini. Diseriuskan, dan kalimatnya pun menggunakan yajtahid, jihad. Seperti jihad pada umumnya. Kalau diumpamakan jihad ini perang, berarti meninggalkan keluarga, berarti meninggalkan harta. Maka 10 Ramadan terakhir pun demikian adanya. Kita meninggalkan harta, kita meninggalkan keluarga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya kira yang menjadi bagian penting sebelum kita nanti membicarakan kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Kita masuk tidak ke dalam ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pastikan dulu, ini mumpung masih tanggal 22, masih ada tanggal 23, kemudian ganjilnya masih ada 4. Pesan dari Nabi, taharrau lailatul qadri fil witril al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar ini di ganjil 10 terakhir Ramadan. Jadi dicarinya pun diganjil. Artinya ini Nabi kita tahu kesibukan kita, dan jangan sampai ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa 10 hari, maka ambil yang ganjil sisanya 5 hari. Syukur-syukur kita bisa maksimalkan setiap malam. Yang jadi pertimbangannya, bahwa malu kita sebenarnya. Sudah 11 bulan 20 hari tidak serius gitu. Tidak bersungguh-sungguh. Jika 1 sampai tanggal 20 kita tidak bersungguh-sungguh, maka saat inilah sekarang kita waktunya bersungguh-sungguh. Jika target Ramadan itu misal ada 3. 1, mengurangi makan. Yang kedua, mengurangi tidur. Kemudian yang ketiganya adalah mengurangi belanja, tidak jadi konsumtif. Nah, saya kira di 10 Ramadan terakhir inilah kita membuktikan itu. Jika tanggal 1 sampai 20, apalagi kalau hitungannya dari 11 bulan.
sebelumnya 11 bulan 20 hari kita masih banyak tidur, ya sekaranglah kesempatan kita untuk tidak banyak tidur. Kemudian untuk tidak banyak makan. 11 bulan 20 hari kita sudah terus banyak makan. Pikiran kita makanan lagi, kenyang lagi, kenyang lagi. Saya kira 10 Ramadan terakhir ini, Nabi kita sudah mencontohkan dengan sebaik-baiknya contoh. Di 10 Ramadan terakhir itu, ya jitahid. Serius untuk tidak banyak makan, serius untuk tidak banyak tidur, dan yang terakhirnya adalah serius untuk tidak banyak belanja, tidak konsumsi. Nah, jadi bagaimana belanja kita? Boleh tidak belanja untuk Lebaran? Boleh, tapi coba diatur sebelum tanggal 20 itu sudah selesai gitu. Selesaikan semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal belanja kita yang berlebihan. Nah, Iwanifila, dari sini nanti kita akan melihat bagaimana sih Nabi itu seriusnya, sesungguh-sungguh apa sih Nabi itu, berjihad seperti apa sih Nabi di 10 Ramadan terakhir. Iwanifila, banyak sekali keterangan hadisnya, di antaranya yang paling banyak disampaikan oleh guru-guru kita dari hadis-hadis sahihnya, itu Nabi itu serius di 10 Ramadan terakhir. Misalnya di dalam riwayat Imam Muslim, itu Aisyah yang mengatakan, ya kata Aisyah, idza dakhala al-asyru, jika Nabi masuk 10 Ramadan terakhir, ya laila, menghidupkan malam. Nah, ikhwani fillah, kita disebut serius, dikatakan bersungguh-sungguh, ini berkaitan dengan menghidupkan malam. Menghidupkan malam untuk mencari di antaranya adalah Lailatul Qadar. Tentunya ada satu sunat ya sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi kita, dan sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu i'tikaf. Jadi Nabi itu saat masuk Ramadan 10 terakhir itu i'tikaf, beriktikaf, dan Nabi selama seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Nah, ini kenapa ada i'tikaf? Di antaranya agar leluasa lebih mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Namun tentunya bukan tentang itikafnya, karena Lailatul Qadar diberikan juga untuk siapa saja yang ingin, bukan hanya di masjid. Bagi yang di rumah pun sama, asal menghidupkan malam. Jadi kita ambil semuanya. Kita kalau tidak bisa semuanya, ambil sebagian. Jadi saat kita tidak bisa 10 malam terakhir ini beriktikaf, maka carilah Lailatul Qadar dengan cara tadi seperti Nabi bersungguh-sungguh, yaitu ahya lailah wa ahya laila, menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam ini bagaimana? Ya, menghidupkan malam berarti tidak mematikan malam. Hai, kita cek doa sebelum tidur kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mau tidur. Doanya itu Bismika Allahumma ahya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu aku mati. Nah, hidupnya sudah, kita mau tidur, berarti menghidupkan malam itu tidak tidur. Begitupun saat bangun kan, ditegaskan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita ini bangun setelah mati. Oh, berarti mati di sini adalah tidur. Berarti saat Nabi masuk 10 terakhir Ramadan menghidupkan malam, berarti Nabi tidak tidur. Nah, ikhwanifillah, hitungannya sederhana, ngitung-ngitungnya gampang. Kita ini malam tidur terus kan 11 bulan 20 hari. Nah, saya kira bukti kesungguhan kita mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir ini seperti yang digambarkan oleh Nabi. Nabi ini semakin maksimal 10 Ramadan terakhir. Di antaranya adalah dengan menghidupkan malam. Ini mohon maaf saya sampaikan ini dulu agar kita semangat nih. Masih ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita nanti malam tanggal 23. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi ini malam ganjil. Jadi mari kita cari Lailatul Qadar ini dengan menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam ini dengan apa? Kalau kita yang sedang itikaf itu dengan kajian, terus ada zikir, memperbanyak kalimat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian istighfar.
Dan ada khusus doa yang disampaikan oleh Nabi saat Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan saat datang Lailatul Qadar itu? Maka Nabi mengatakan riwayat Imam Ahmad, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Maka di malam-malam terakhir 10 Ramadan terakhir ini, di saat mencari Lailatul Qadar ini, kita seriuskan untuk berpikir. Di situ nanti kita ada sholat malamnya. Kata Nabi, barang siapa orang yang man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti rentetannya setelah malam itu kita tertibkan. Masuk malam nanti tanggal 20 kita bukanya kita tertib seperti tujuan awal tadi, tidak banyak makan. Jadi berbukanya sederhana, kemudian tidak banyak ya. Berikutnya kita tidak banyak tidur. Syukur-syukur kalau bisa tidak tidur gitu. Menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah tadi. Habis itu ada tarawih, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya baca Al-Qur'an, zikir, kajian, berdoa, semua kita lakukan termasuk doa yang tadi saya sebutkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita berharap Lailatul Qadar tapi kita di 10 terakhir Ramadannya tidak serius, kita tidak mencarinya. Jadi kita seriuskan. Kita sungguh-sungguhkan 10 Ramadan terakhir ini. Kurangi makannya, kurangi tidurnya, kemudian perbanyak amal ibadahnya. Ini yang pertama, Nabi itu seriusnya, sungguh-sungguhnya diperlihatkan dengan menghidupkan malam. Yang kedua, yaitu dengan Nabi itu wa'aiqadu ahlah, menghidupkan malam. Kemudian yang kedua adalah dengan membangunkan keluarga. Nah, membangunkan keluarga ini tentunya Nabi tidak ingin malam mulia datang. Lailatul Qadar itu malam mulia, yang mendapatkannya pun adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi membangunkan keluarganya. Nah, yang di rumah, jika ada yang tidur, bangunkan untuk bermunajat, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun jangan ditidurkan. Jadi bangunkan yang tidur, yang bangun jangan tidur. Kita maksimalkan, malu kita. Sudah 11 bulan, 20 hari kita tidur terus. Ya. Nah, nanti bagaimana kita tidurnya? Bisa ganti di siang hari untuk mengganti tidur di malam hari kita. Nah, ini yang kemudian kita harus maksimalkan, bahwa Nabi itu sangat sungguh-sungguh saat masuk 10 terakhir Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita? Inginnya mendapat Lailatul Qadar, tapi keseriusan mencarinya tidak pernah seserius Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar jika kemudian kita, jika ada pertanyaan sudah berapa kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak tahu. Kemudian kadangkala kita mengakuinya pun malu karena tidak pernah seserius Nabi Muhammad SAW. Nah, maka saya mengajak diri saya dan yang ikut kajian pada kesempatan ini, mari kita maksimalkan 10 terakhir Ramadan ini. Ini sudah tanggal 22, nanti malam kita tanggal 23. Kita maksimalkan mulai dari qiyam Ramadan, ya kita maksimalkan dari bukanya tadi, tidurnya hati-hati, baca Qur'annya juga semakin maksimal kita. Semoga semua yang kita perlihatkan maksimal ini tidak hanya kita lakukan sendirian, tetapi juga adalah dengan membangunkan keluarga, mengajak semua keluarga kita pun untuk bangun menghidupkan malam. Jadi yang perlu dicatat oleh sahabat semua, Lailatul Qadar tidak hanya datang ke masjid, tapi malam itu pun datang bagi orang-orang yang di rumah. Namun bagaimana kondisi kita saat malam itu datang, itu yang kemudian harus kita catat. Agar nanti kita mendapatkan malam itu dengan sebaik-baiknya.
dengan maksimal, sehingga nanti apa yang akan kita sampaikan terkait dengan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada di diri kita. Yang ketiga, Nabi itu serius di dalam hal wasyaddal mi'zar. Nah ini, jadi Nabi itu menguatkan ikat pinggang. Ini yang tadi kita ulang-ulang ya. Jadi Nabi itu masuk 10 Ramadan terakhir dengan menjadikan isyarat ikat pinggang dikeraskan itu tidak banyak makan, kemudian tidak berhubungan badan, tidak mendekati istri. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi bagian seriusnya Nabi. Serius sedikit makan, meninggalkan makanan, serius meninggalkan tidur, karena Lailatul Qadar ini malam, maka di malam harinya dimaksimalkan untuk beribadah. Nah, iwanifillah rahimakumullah, sahabat semua yang dirahmati Allah, jika semua yang tadi sudah kita lakukan, sudah kita usahakan semaksimal mungkin, sudah kita maksimalkan, usahakan, sudah kita jihadkan, bahwa masuk 10 terakhir Ramadan kita maksimal, maka mari kita melihat apa di antara yang menjadi ciri umum bagi orang yang Ramadannya, saumnya, salat malamnya secara khusus Lailatul Qadar. Di antaranya ihwanikumullah, kalau mau disimpulkan di antara bagian yang paling gampang, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan di dalam diri. Berubah. Tentunya berubah lebih baik. Nah ini, kita ingat dari keterangan yang disampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radihun. Barang siapa orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang lalu, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini dengan kemarin sama saja, dia adalah orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan jika orang hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, dia adalah orang yang dilaknat. Nah, iwanillah, mari kita lihat di sini dulu. Dan ini di antara bagian yang menjadi dasar. Apa sih yang utama dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Berubah lebih baik. Nah, di dalam keterangan tadi disampaikan, mangkana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang lalu, kemudian Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, satu hari sampai tanggal 20 Ramadan, tanggal 21-nya sampai tanggal 30-nya sampai akhir lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka ini orang beruntung. Nah, beruntung di sini diantaranya adalah karena setiap hari lebih baik. Kemarin tidak serius, sekarang jadi serius. Adapun orang yang sama saja, Ramadan yang lalu sama saja dengan Ramadan yang sekarang, tanggal 1 sampai tanggal 20, dengan tanggal 21 sampai terakhir Ramadan sama saja, maka ini adalah orang yang tertipu, merasa sudah benar, merasa sudah mendapatkan yang terbaik. Padahal belum mendapatkan apapun, dia tertipu. Apalagi yang jika di 10 Ramadan terakhir ini lebih buruk, maka orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat ini adalah laisat sawadan fil wajhi, bukan yang wajahnya tiba-tiba menghitam. Wala nuqsanan fil mali, juga bukan orang yang tiba-tiba hartanya berkurang, bukan. Jadi dilihatnya bukan dari fisik, bukan juga dari harta, tetapi orang yang dilaknat itu adalah orang yang terus-terusan dalam kesalahan. Orang yang terus-terusan dalam keburukan. Orang yang terus-terusan dalam ketidakjelasan hidup. Tahun lalu tidak itikaf, sekarang tidak itikaf. Tahun lalu tidak mencari Lailatul Qadar, masih tetap juga tidak mencari Lailatul Qadar.
Tahun lalu alasannya tidak bisa mencari Lailatul Qadar karena sibuk urusan dunia. Tahun ini pun sama. Jika itu terjadi dan terus-terusan di dalam diri kita lebih mudah untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara ciri yang buruk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin maksimalkan ini agar kita tidak termasuk yang dilaknat. Jadi yang dilaknat itu adalah yang terus-terusan dalam keburukan. Selalu terus dalam keburukan. Susah untuk berubah, tidak bisa menjadi lebih baik. Maka di antara ciri Lailatul Qadar yang umum adalah orang yang berubah. Dan tentunya berubah lebih baik. Tahun lalu kalau perempuan tidak pakai kerudung, tahun ini pakai kerudung. Jadi dimudahkan memakai kerudung. Tahun lalu susah infak sedekah, tahun ini gampang infak sedekah. Tahun lalu susah baca Al-Quran, sekarang dimudahkan baca Al-Quran. Tahun lalu tidak bisa baca Quran, hari ini bisa baca Al-Quran. Tahun lalu belum menghafal Al-Quran, tahun ini menghafal Quran. Tahun lalu belum memahami Al-Quran, tahun ini memahami Al-Quran. Nah ini, jadi warifillah rahimahullah, di antara ciri yang paling dekat ya, dan ini paling gampang kita nilai untuk diri kita adalah semakin baik ya diri kita setiap harinya. Secara umum Nabi mengatakan khairunas, sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu wa hasuna amalu. Saat dipanjangkan usianya, semakin baik amalnya. Nah, ini orang yang baik ini. Dan bukankah Lailatul Qadar ini adalah khairu min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya kan? Maka catatannya adalah lebih baik. Nabi mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang saat dipanjangkan usianya semakin baik amalnya. Semakin bertambah usianya, semakin baik amal solehnya. Begitu. Jadi jika amal soleh itu adalah sholat, maka semakin baik sholatnya. Kemudian jika amal soleh itu baca Quran, semakin baik baca Qurannya. Jika amal soleh itu adalah menghafal Quran, maka semakin baik menghafalnya. Jika amal soleh itu adalah sedekah, maka semakin baik sedekah. Jika amal soleh itu adalah berangkat ke masjid, maka semakin baik berangkat ke masjidnya. Jika amal soleh itu adalah hal-hal lain, berbakti kepada orang tua, maka semakin baik berbakti kepada orang tuanya. Nah ini yang pertama, walifillah rahimahullah. Bahkan Nabi mewanti-wanti hati-hati. Wasyaruna, seburuk-buruk manusia adalah mantola umruhu, saat dipanjangkan usianya, wasa'amalu, semakin buruk amalnya. Nah, hati-hati, orang yang begini adalah orang yang terburuk. Kalau melihat keterangan yang pertama tadi itu adalah orang yang dilaknat. Maka kita berusaha hadirin wa taliman, terus belajar, terus berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia terbaik tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Dan tentunya kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar ini tidak secara khusus disebutkan kapan harinya seperti Lebaran. Ini agar di 10 terakhir Ramadan ini kita maksimal di tanggal-tanggal itu. Dari tanggal 21 sampai terakhir gitu ya. Kemudian berikutnya, agar kita tidak terlena juga. Terus sebenarnya kenapa tidak disebutkan secara khusus gitu ya? Secara khusus berkenaan dengan ciri-ciri dan berkaitan dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, agar mungkin tidak terjebak di ujub. Kalau sudah merasa benar mendapatkan Lailatul Qadar, bisa jadi ujub. Apalagi di kita bukan mendapatkan Lailatul Qadar, hanya cerita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu belum tentu mendapatkan, dia hanya cerita saja. Padahal akhlaknya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, amalnya begitu-begitu saja, tidak lebih baik di hadapan Allah, salatnya juga tidak lebih baik, masih tetap kesiangan subuh dan hal-hal lain. Nah ini yang pertama. Berikutnya, secara umum lagi disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Lail. Ini menjadi ciri umum ya, bukan hanya Lailatul Qadar. Tapi karena tema kita sekarang berkaitan dengan Lailatul Qadar,
Maka mari kita lihat kaitannya secara khusus dengan Lailatul Qadar. Walaupun nanti kita bisa lihat juga secara umumnya. Allah sampaikan di dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Baik, ini ayat sangat familiar dengan kita. Mudah-mudahan juga familiar dengan pemahamannya. Dan mudah-mudahan kita juga sudah sangat intens dengan ayat ini dalam amalnya. Allah sampaikan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Barang siapa orang sudah a'ta, memberi sedekah, memberikan waktunya untuk Allah, termasuk di 10 Ramadan terakhir, memberikan waktunya full untuk Allah, karena sudah dengan penuh kesadaran 11 bulan 20 hari itu untuk dunianya, maka di 10 Ramadan terakhir memaksimalkan untuk Allah gitu. Ini tanda syukur, tanda sadar bahwa belum tentu Ramadan yang akan datang bisa berjumpa kembali. Ini tanda iman bahwa kita juga belum tentu bisa panjang umur kita. Nah, hadirin watul iman, ini berkaitan dengan kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa orang yang sudah memberi infak, sedekah, atau memberikan waktunya untuk Allah, untuk ibadah salat, untuk ibadah saum, untuk qiyamul Ramadan, untuk hal-hal lain berkenaan dengan ibadah tentunya. Kemudian wattaqa, dan disebutkan bertakwa. Jadi bertakwa. Memberinya sudah, bertakwa. Takwa itu kan banyak, misalnya saum itu takwa. Saumnya kita sudah. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, jadi mendirikan salat, beriman kepada yang gaib, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya. Juga ini semuanya sudah kita lakukan. Dan takwa-takwa lainnya, misalnya takwa lainnya itu di dalam surat Ali Imran ya. Ini juga sangat populer ayatnya, ayat 134. Bahwa orang bertakwa itu adalah yang yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau infak itu sudah di waktu luang dan sempit, bukan hanya di waktu luang saja. Kemudian berikutnya adalah orang yang al-kadhimin al-ghaidha, menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Artinya kalau mau didetilkan, ini orang ini sudah memberikan hartanya, sudah memberikan waktunya untuk Allah, sudah bertakwa, gitu ya, sudah bertakwa, semua takwanya dia sudah lakukan, hubungan kepada Allah, dia ibadah sholat, saum, sudah dilakukan, baca Al-Quran, sudah dia lakukan, kemudian kepada manusia juga hubungan kepada manusia dia sudah lakukan, tidak marah, kemudian memaafkan kesalahan, ini sudah dilakukan. Bahkan di ayat lain, orang bertakwa itu Allah sampaikan adalah diantaranya wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur selalu beristighfar. Jadi bukan hanya makan tapi istighfar, sedikitkan makan, perbanyakkan istighfar, apalagi nonton TV ya. Jadi di ayat-ayat lain nanti agar kita tetap mulia dan bertakwa itu wa idza maru bil lagwi maru kirama. Jika ada sesuatu yang lago, yang sia-sia, tidak berfaedah, maka orang yang bertakwa itu akan meninggalkannya. Nah, jadi orang bertakwa ini di bulan Ramadan nampak jelas harusnya. Kita di 10 terakhir apalagi harus semakin bertakwa, kan begitu. Nah, takwa tadi seperti hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, di waktu sahur istighfar, bahkan kanu minal laili ma yahjaun, sedikit tidur. Ini pun masuk kategori itu. Nah, Tuhan fillah rahimakumullah, ini sudah kita usahakan. Kita sudah maksimalkan. Jadi di 10 Ramadan ini kita maksimalkan memberi harta, memberikan waktu untuk Allah, kemudian bertakwanya juga sudah kita maksimalkan, mulai dari beriman terhadap yang gaib ya kita maksimalkan, sholatnya sudah kita maksimalkan, sedikit tidurnya sudah kita maksimalkan, tidak banyak tidur, cuman 10 hari loh. Artinya yuk seriuskan 10 hari ini, karena begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kesadaran, keimanan atas belum tentunya tahun depan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan, atas
malam yang sangat mulia lebih baik daripada 1000 bulan. Atas satu kesempatan mendapatkan rahmat, berkah, keselamatan, dan malaikat turun. Jadi kan, sekedar mengulang ya. Lailatul Qadar itu kan ada dua. Satu saat turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar yang datang setiap tahun ya. Yang datang setiap tahun. Seperti sekarang kita sedang mencari Lailatul Qadar. Itu disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Imam Abu Daud saat Nabi ditanya, "Wa ana asma'u an Lailatul Qadari." Faqala, maka Nabi menjawab, "Wa hiya fi kulli Ramadan." Jadi ada sahabat yang mengatakan waktu itu Abdullah bin Umar mengatakan, "Saya mendengar tentang Lailatul Qadar. Bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar itu?" Maka Nabi mengatakan, "Lailatul Qadar itu datang di setiap Ramadan." Nah, jadi kita sedang mengejar ini dengan melakukan hal-hal tadi. Nah, berikutnya di ayat ini, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah kemudian berikan penjelasan. Wa saddaqa bil husna. Kita sudah memberikan harta, memberikan waktu kita untuk Allah, kita sudah bertakwa dengan tadi takwa yang saya sebutkan masing-masingnya, maka dia ini wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna ini artinya adalah meyakini, membenarkan bahwa akan diberikan pahala oleh Allah. Iwanifillah. Manusia ini kan makhluk yang harus selalu diberikan balasan. Makanya Allah selalu mengatakan balasan-balasan atas kebaikan. Misalnya, berjamaah sholat mendapatkan 27 derajat daripada tidak berjamaah. Kemudian disebutkan juga bahwa jika kita baca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mim harfun, kan begitu. Baca Al-Quran ini, jika membaca satu huruf mendapatkan satu kebaikan, kemudian dikalikan 10 satu kebaikan ini, kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini adalah pahala yang diberikan Allah. Dan kita yakin atas pahala ini. Sama seperti yakinnya kita atas pahala Lailatul Qadar, malam mulia ini. Yaitu khairu min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka warifillah rahimakumullah, yakinkan ini, perkuat tadi amalnya, takwanya perkuat, memberinya perkuat, memberi yang 11 bulan 20 hari kita memberi banyaknya untuk saudara, untuk keluarga, untuk 10 terakhir untuk Allah, untuk diri kita pada hakikatnya. Yang kita banyak kemudian sebelumnya berkorban untuk keluarga, saatnya kita untuk berkorban untuk diri sendiri. 10 hari tinggalkan urusan dunia, cintai urusan akhirat, karena belum tentu tahun-tahun depan kita berjumpa kembali dengan 10 Ramadan terakhir ini. Belum tentu juga bertemu dengan Ramadannya. Nah, ini berikutnya. Jadi ayat berikutnya di sini Allah sampaikan, yakinkan bahwa Allah menawarkan pahala. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji, karena yang banyak ingkar adalah manusia. Allah selalu menepati janjinya. Allah tidak pernah berdusta, yang banyak berdusta adalah manusia. Maka kalau sudah seperti itu, hadirin watul iman, Allah baru sebutkan ciri dari mendapatkan Lailatul Qadar, ciri dari mendapatkan bagian-bagian, mohon maaf, dari hasil kegiatan amal saleh yang sudah kita lakukan, baik itu takwanya di malam Lailatul Qadar, atau takwanya di malam-malam secara umum di bulan Ramadan, secara khusus di malam Lailatul Qadar, bertakwanya kita maksimalkan, memberinya kita maksimalkan, dan kita yakin akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan cirinya, fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi di sini Allah sampaikan orang yang bertakwa, sudah memberikan waktunya untuk Allah, hartanya untuk yang lain, karena sadar sebagian hartanya ada harta orang lain. Maka di sini Allah sampaikan, fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu, maka Allah akan mudahkan dia lil yusra, untuk kemudahan. Nah, apa maksudnya? Allah akan mudahkan dia untuk kemudahan-kemudahan. Jadi
Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu selain tadi berubah tentunya lebih baik, maka di sini adalah tetap terus iman dan istiqomah. Dan ternyata ini bukan dipaksakan, tetapi ini memang dari Allah. Allah yang memudahkan. Misal, kalau tadi saya sebutkan di ayat Al-Lail itu, fa'amaman a'to, kita sudah memberi harta misalnya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang akan dimudahkan terus untuk memberi. Paham ya? Jadi akan terus mudah memberi. Tidak dipaksa. Dia akan mudah memberi. Mudah memberikan harta, mudah memberikan waktunya untuk Allah. Disuruh baca Quran, tidak pelit waktunya langsung diberikan untuk baca Quran. Diperintahkan untuk sholat, langsung dia berikan waktunya untuk sholat. Nah ini diantara cirinya. Berikutnya, takwa tadi. Apalagi takwa banyak. Kalau kita mau jabarkan misalnya, takwa. Allah akan mudahkan. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah akan mudahkan dia untuk bertakwa terus-menerus. Istiqomah. Dalam kebaikan. Jadi, di antara ukurannya tadi adalah berubah menjadi baik. Berikutnya adalah istiqamah. Jadi Allah akan mudahkan dia bertakwa. Jika tadi takwa adalah sholat, maka dia akan mudahkan untuk sholat. Gitu ya. Jika di malam Lailatul Qadar itu ada sholat malam, maka dia akan dimudahkan untuk sholat malam di bulan-bulan berikutnya. Misalnya nanti masuk Syawal, Ramadan selesai, maka di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan mudahkan dia di malam pertama saja Syawal sudah melaksanakan sholat malam lagi. Allah mudahkan. Kemudian di malam itu, Idul Fitri dia tidak lupa tetap membaca Al-Quran. Jika takwa adalah membaca Al-Quran, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat keempat, beriman terhadap Quran dan kitab-kitab selainnya sebelumnya, dan iman terhadap Quran itu adalah 121 Al-Baqarah, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya bacaan, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang yang nanti Allah akan mudahkan di bulan setelah Ramadan, dia tetap bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini diantaranya adalah baca Quran. Dia akan tetap mudah menghatamkan Quran. Dia akan tetap mudah membuka lembaran demi lembaran ayat-ayat Al-Quran. Mushaf-mushaf Al-Quran. Dia mudah, dimudahkan oleh Allah. Jika takwa itu, di malam Lailatul Qadar itu ada zikir. Zikir itu adalah berdoa kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah misalnya. Maka di bulan Syawal, di bulan-bulan berikutnya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang sangat mudah berzikir kepada Allah. Masuk masjid, keluar masjid, tidak pernah lupa berdoa. Allah mudahkan. Makan sebelumnya, sesudahnya. Allah mudahkan. Dia ingat terus kepada Allah. Kemudian berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, berdoa. Naik kendaraan, turun kendaraan, bercermin. Dia terus berdoa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berdoa. Allah mudahkan terus. Dan hal-hal lainnya yang berkaitan di situ ada ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah akan mudahkan dia berucap yang baik. Begitu. Jadi ini di antara ciri-ciri Lailatul Qadar. Intinya tadi yang pertama berubah, di ayat ini Allah mudahkan dia terus melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di Lailatul Qadar dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu ya, bisa dipahami sampai sini tentunya. Berikutnya misalnya ini saya kasih gambaran lagi. Jika takwa itu adalah tadi al-kadhiminal ghaidh, menahan amarah, kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu di bulan-bulan berikutnya dia sangat mudah sekali untuk menahan amarahnya. Tidak marahan, tidak cepat marah, tidak meluap-luap emosinya. Allah mudahkan dia untuk memaafkan. Mohon maaf, Allah mudahkan dia untuk menahan amarahnya. Jadi jika sebelum-sebelumnya dia kalau ada masalah, marah bisa dengan ucapnya atau dengan statusnya. Tapi setelah mendapatkan Lailatul Qadar dia tidak marah lagi dengan ucap dan status-statusnya. Nah, itu di antara bagiannya. Kemudian war'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Begitupun dengan memaafkan manusia. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Maka
saat dia mendapatkan Lailatul Qadar, di bulan-bulan berikutnya dia sangat mudah sekali memaafkan. Jadi sebenarnya dua hal ini kan tentang iman ya. Marah, kemudian tidak marah, memaafkan, tidak memaafkan. Ini kan urusannya iman. Orang kenapa jadi marah? Berarti dia tidak beriman. Misal, dia disakitin orang. Apa dia mesen orang itu menyakiti dia? Ya? Misalnya dia dihina orang. Apakah dia mesen dihina orang? Misalnya dia ditipu orang. Apakah dia mesen ditipu orang? Kan tidak, saya kira. Ini ujian. Iman tidak kita kepada Allah. Bahwa hari itu Allah takdirkan kita ditipu. Hari itu Allah takdirkan kita dihina. Jika kita yakin bahwa ini qad qadarallahu wa ma syaa fa'ala, inilah diantara bagian yang akan memudahkan kita memaafkan. Apalagi jika tadi kaitannya dengan sedikit makan, sedikit tidur, maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang Allah mudahkan untuk tidak banyak makan, artinya akan banyak saum, dan orang yang akan tidak banyak tidur, berarti akan banyak beribadah di malam-malam harinya. Masya Allah, hadirin wa iman, saya kira kita sudah sering mendengar, mungkin membaca bahwa secara khusus Imam Syafi'i ya menjelaskan tentang efek samping banyak makan. Kan efek sampingnya banyak, ya, di antaranya 5. Ini yang paling populer dan harus kita ingat-ingat agar kita tidak terjebak di situ. Misalnya izalatul fatonah. Orang yang banyak makan itu akan hilang kecerdasan. Ini menunjukkan bahwa orang yang banyak makan itu tidak akan cerdas. Berarti orang yang banyak saum itulah yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah yuksil qalba. Orang yang banyak makan itu hatinya akan keras. Kenapa keras? Karena yang diingatnya hanya makanan, lagi makanan, lagi makanan lagi. Sedangkan orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat apa yang akan dia lakukan, amal apa yang dia lakukan untuk bekal hidupnya setelah meninggal. Itu cerdas. Kemudian dia adalah orang yang rendah diri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yuskilul badan. Orang yang banyak makan itu akan memberatkan badan. Bukan tentang berat badannya berapa kilo, tetapi tentang memberatkan badan. Orang yang banyak makan itu akan berat badannya, walaupun timbangannya kecil. Susah dia melaksanakan ibadah. Ya, berat dia melaksanakan ibadah. Yang keempat, yajlibun naum. Nah ini, enak tidur. Artinya, sahabat semua yang dirahmati Allah, bahwa orang bertakwa itu diantaranya adalah orang yang sedikit tidur. Nyambung dengan kecerdasan. Semakin banyak tidur, semakin nggak cerdas kita. Semakin sedikit tidur, berarti semakin cerdas kita. Kita akan banyak baca, kita akan banyak berpikir. Semakin banyak berpikir kita, semakin cerdas kita. Makanya orang-orang cerdas itu biasanya tidurnya sebentar. Nah ini juga kita latihan di bulan-bulan ini. Dan di 10 Ramadan terakhir kita maksimalkan. Nah nanti teman-teman sahabat semua yang dirahmati Allah, jika kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, Allah akan mudahkan kita untuk tidak banyak tidur. Nah, yang terakhir misalnya banyak makan itu adalah yud'ifu anil ibadah, akan malas beribadah. Nah, sebaliknya kalau orang tidak banyak makan akan semangat untuk beribadah. Nah, ini yang menjadi evaluasi muhasabah diri kita. Yang tahu itu antara kita dengan Allah. Apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Lihat tadi ciri-ciri seperti itu. Dan tidak perlu di-upload statusnya. Alhamdulillah saya dapat Lailatul Qadar karena ternyata saya di bulan Syawal sudah bisa saum, baca Quran lagi. Nggak usah di-upload. Karena itu bisa jadi ujub, ria, kemudian menghilangkan pahala-pahala kita. Justru ini bukan mendapatkan Lailatul Qadar, bukan termasuk ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini filah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Jadi ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang berubah, tentunya lebih baik. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, untuk melakukan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kita akan tahu, mudah-mudahan ya, Allah berikan kesempatan Lailatul Qadarnya datang, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadarnya datang, kita sedang baca Quran, sedang qiyamul Ramadan, kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar nanti yang kita mudahkan atau kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Nah, ada ciri yang kemudian di ayat tadi Allah sebutkan. Ini kebalikannya. Kalau yang
yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dimudahkan semua amalnya, semua ibadahnya. Adapun sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar atau orang yang rugi. Makanya Allah sampaikan di antaranya, wa amma man bakhila wastagna. Nah, jika orang ini pelit, dia nggak mau ngasih waktunya untuk Allah. Dia nggak mau ngasih hartanya untuk yang lain. Dia nggak mau ngasih waktunya untuk Allah. Disuruh tarawih, dia nggak mau. Disuruh baca Quran, dia tidak mau. Disuruh saum, dia tidak mau. Disuruh tidak tidur untuk menggapai Lailatul Qadar, dia tidak mau. Pelit sudah dia. Hartanya dia pelit. Waktunya untuk Allah pun dia pelit. Gitu ya. Wastagna. Dan dia merasa kaya. Merasa ya, menganggap dirinya kaya. Padahal bukan orang kaya. Makanya dua hal ini kita harus yakini. Jangan sampai kita terjebak di yang pertama, bakhila, pelit. Baik itu pelit harta, pelit waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ini waktu kan makhluk yang diciptakan Allah. Yang bergandengan dengan kita harus kemudian melaksanakan ibadah, misalnya sholat sesuai waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian Ramadan pun waktunya ditentukan. Dan ini isyarat dari Allah agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pelit. Ini berikan saja waktu kita untuk Allah. Duduk, baca Quran. Duduk di majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian. Duduk, mentafakuri ayat Quran. Mentadaburi ayat Quran. Membaca hadis-hadis Nabi. Membaca buku-buku yang bermanfaat untuk kita menambah wawasan sakofah Islamiyah kita. Nah ini, jika begini gitu ya, di bulan Ramadannya, di malam Lailatul Qadarnya, dia pelit untuk Allah. Dia lebih banyak memberikan waktunya untuk dunia. Misalnya kemarin, ada yang menyampaikan, saya tetap saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya sibuk memang tidak tidur, iya. Tapi saya tidak tidurnya bikin kue. Nah saya kira, iwanifillah rahimakumullah, di antara tujuan Ramadan itu kan mengurangi makan, mengurangi, jadi sederhana gitu. Artinya, kalau mau untuk Lebaran menyediakan makanan dan lain sebagainya, ya sediakanlah sebelum 10 Ramadan terakhir. Biar 10 Ramadan terakhir, ibu-ibu juga tetap ibadah maksimal di rumahnya. Yang suaminya mau ke masjid silahkan, apalagi ada isyarat i'tikaf, itu dimaksimalkan. Jangan pelit kita. Kadang-kala kita, ya Allah, untuk dunia kita tidak pelit, tapi untuk akhirat kita pelit. Padahal Nabi berkali-kali mengatakan, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah meninggalnya. Nah, ini yang harus kita catat. Beramal untuk kehidupan setelah mati kita. Dunia ini hanya wasilah untuk kita beribadah. Mendapatkan kehidupan yang layak dan baik di akhirat kelak. Jangan sampai hidup yang sekali ini kemudian sia-sia. Ini misalnya, saya sedang itikaf dan di sini banyak ada bapak-bapak ya. Ada yang 84 tahun. Ini kan luar biasa 84 tahun. Terus ada yang baru-baru mulai usianya 50, 60 mulai itikaf. Saya tanya motivasinya apa? Di antara motivasinya, ya saya belum pernah itikaf. Saya ingin itikaf. Nah, makanya jadi waktu liman, itu juga patut kita tanyakan untuk diri kita. Sepelit itukah diri kita gitu untuk memberikan waktu yang Allah pun tahu persis gitu. Hidup kita ini di dunia, 11 bulan 20 hari kita untuk dunia, Allah nggak berikan, Allah nggak minta semua waktu kita untuk akhirat. Artinya Allah tidak memberatkan kita. Allah sampai dalam surat Al-Baqarah kan ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kita mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah itu tidak mau kita sulit. Allah ingin kita mudah. Allah nggak mau kita sulit gitu. Yang mempersulit itu kita. 11 bulan 20 hari silahkan. Carilah dunia, malam tetap tidur silahkan. Cari dunia pun itu adalah ibadah. Tapi Allah minta untuk 10 terakhir fokus akhirat. 10 hari saja itikaf. Makanya Iwanifillah rahimahullah, tentunya itikaf juga kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, sejak kecil, biar mereka paham. Biar mereka tidak terjebak di kalimat-kalimat yang sama tentang penyesalan. Baru kenal itikaf di usia 50-an,
baru tahu itikaf di usia 40 tahun. Ini kan luar biasa sekali. Nah, jika ada orang yang pelit seperti ini, wastagna, merasa kaya, karena yang dikejarnya harta, kemudian dengan kekayaannya dia tidak bisa beribadah kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, bahkan dia mendustakan, tidak percaya adanya pahala-pahala kebaikan. Dia tidak mau pahala-pahala yang ditawarkan oleh Allah. Misalnya teman-teman, bayangkan, jika kita baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, jika kita sholat malam di malam Lailatul Qadar, misalnya baca Quran sih. Jika Al-Baqarah itu 286 ayat, kemudian hurufnya ada 25.500. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf. Sedangkan satu huruf dikalikan 10. Satu kebaikan dikalikan 10. Setiap membaca satu huruf dengan baik dan benar, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Ini jika Al-Baqarah kita baca semuanya. 25.500 huruf. Berarti dikalikan 10. Kan sudah luar biasa kebaikan itu. Ini dijanjikan Allah. Tapi dia dustakan. 250.500. Bisa jadi kalau Ramadan dikalikan 100, 2.500.000. 2.500.000 lebih untuk membaca Al-Baqarah, pahala dari Allah. Tapi orang tidak lebih tertarik dengan 2.500.000-nya uang. Padahal ini janji Allah. Dan Quran akan memberikan syafaat, akan menerangi kita kelak di akhirat. Nah, ini yang kemudian kita harus kuatkan. Bahwa jangan sampai kita tidak yakin dengan balasan yang disediakan Allah. Allah tawarkan berjamaah 27 derajat. Kita harus tertarik dengan tawaran dari Allah. Jangan hanya tertarik dengan tawaran-tawaran manusia yang ujung-ujungnya mereka tidak tepati janjinya. Jikapun ia menepati janji, akan banyak kesakitan yang kita hadapi. Berbeda dengan kemudian kita kepada Allah. Janji Allah pasti. Allah yang akan memudahkan. Karena Allah yang ingin kita mudah. Jadi jika di Ramadan kita justru menjadi orang yang pelit, tidak memberikan harta kita, tidak memberikan waktu kita untuk Allah, kemudian wa kadzdzaba bil husna, kita kemudian tidak meyakini akan pahala-pahala, maka lihat, yang begini ini tidak boleh ada dalam diri kita. Fasanuyassiruhu lil usra. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu dia ibadah, takwa kepada Allah, memberikan waktunya untuk Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk kemudahan-kemudahan melaksanakan ibadah. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang nanti akan Allah sulitkan. Masuk Syawal, satu, dia akan menemukan kemudahan untuk kesulitan. Jadi Allah akan mudahkan dia sulit untuk sholat malam. Gampang banget gitu untuk tidak sholat malam. Kemudian gampang banget untuk tidak saum. Gampang banget meninggalkan Quran. Nah, jika nanti yang kita temukan adalah kemudahan untuk meninggalkan ibadah, ini kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jika kita mendapatkan kemudahan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan secara khusus di malam Lailatul Qadar, Allah mudahkan itu, maka kita di sini mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar karena kita lebih baik, berubah lebih baik lagi, dan Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah tersebut. Nah, iwanifillah rahimakumullah, ini berkaitan dengan ciri Lailatul Qadar sederhana. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ayo mari kita jihadkan diri kita di 10 terakhir ini untuk beribadah agar nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar ini saat beribadah. Kemudian nanti Allah mudahkan di bulan-bulan berikutnya sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang kembali. Allah mudahkan senantiasa kita dalam ketaatan kepadanya. Namun jika kita nauzubillah menemukan kesulitan, gampang banget gitu kita itu, gampang banget menemukan kesulitan, gampang banget untuk tidak sholat, berat gitu ya, gampang banget untuk berat melaksanakan sholat, gampang banget berat baca Quran, gampang banget berat untuk saum, gampangnya itu tidak taat kepada Allah, maka hati-hati. Ini salah satu di antara sekian banyak ciri kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin watul iman, jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau ada pertanyaan untuk ajukan segera pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan bisa menambah wawasan keimanan kita. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masya Allah ya. Ternyata untuk mendapatkan kehusuan di 10 hari terakhir Ramadan ini memang sangat bertentangan sekali ya dengan hawa nafsu manusia, terutama menahan tidur, makan, dan mengurangi belanja. Bahkan kalau saya amati sendiri gitu Pak Ustadz, kebetulan lokasinya di sini dekat Pasar Cikurbuk dan Asia Plaza, itu di 10 hari terakhir Ramadan itu ternyata semakin ke sini semakin berjejal gitu di jalan itu. Nah, jadi tipsnya tadi dari Pak Ustadz, kalau kita ingin memfokuskan di 10 hari terakhir Ramadan ini, berarti kita harus mempersiapkan kalau mau belanja jadi dari sebelum 10 hari terakhir ini ya Pak Ustadz, atau dari Iya, jauh-jauh hari betul. sebelum Ramadan gitu. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya di tahun berikutnya ya, dan Amin. dipanjangkan umurnya, amin. Ya, baik, kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung via suara atau bisa langsung chat ke admin atau ke Pak Ustadz, mangga silahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah, ini saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Amalan Ya, di 10 hari terakhir Ramadan untuk kaum wanita yang sedang berhalangan itu apa saja ya kira-kira yang bisa dilakukan Pak Ustadz? baik. Untuk ahwat-ahwat perempuan umahat yang Allah takdirkan di 10 Ramadan terakhir dia tetap mendapatkan haid gitu ya, tidak saum, maka di malam harinya tetap punya kesempatan besar mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan? Seperti tadi, dilakukannya adalah hal-hal yang tidak dilarang. Kita terus lakukan, misalnya menyebut kalimat thayyibah, perbanyak itu, istighfar perbanyak. Kemudian memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak kalimat thayyibah, bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pokoknya hal-hal yang itu adalah kalimat-kalimat thayyibah ucapkan, dan itu sangat banyak sekali. Jika kemudian kita mendapatkan kebosanan, apa yang bisa kita lakukan? Di rumah mungkin kita tidak sendirian, maka bikinlah kajian kecil di rumah. Kalau kita sendirian, maka bukalah buku-buku Islam untuk kemudian menambah wawasan kita. Dan di saat membaca buku itu, sertakan terus doa yang tadi saya sampaikan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa itu terus dilantunkan sampai hatta matla'il fajar, sampai fajar tiba. Jadi yang haid pun tetap mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Itu ya, mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, diantaranya dengan terus banyak berzikir. Apalagi jika kemudian zikirnya diperluas. Ya. Misalnya Allah sampaikan bahwa makna zikir itu adalah Al-Quran. Surat Al-Hijrah ayat 9. Inna nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka orang yang haid atau wanita yang haid pun masih bisa kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran itu kan ada 5. Yang pertama membaca, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah kemudian menghafal, yang keempat adalah mentadaburi, dan yang kelima adalah tartil. Saya kira yang 5 ini, jikapun ada perbedaan pendapat, itu hanya dibacanya saja. Artinya kalau untuk memahami Al-Quran, boleh silakan. Kemudian untuk menghafal Quran, boleh silakan. Berikutnya juga untuk mentadaburi Al-Quran, wah itu sangat diharuskan. Bahkan kalau misalnya kita ya merujuk kebiasaan kita dalam baca Al-Quran, mana yang sudah kita lakukan, yang belum. Yang paling banyak mungkin belum kita lakukan adalah tadabur. Dan diisyaratkan oleh Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati kalian terkunci? Nah, saya kira wanita haid pun bisa tuh mengingat misal alhamdulillahirabbil alamin, baca ayat itu, kemudian tadaburi. Ya Allah, apa ya ini maksudnya ayat ini? Kemudian renungkan, Masya Allah, benar sekali. Alhamdulillah ya Allah, Engkau adalah Maha suci, Engkau segala puji milik Engkau, Rabb semesta alam, Engkau adalah pengurus semesta alam ini. Engkau urusi tubuh saya ini ya Allah. Mata saya ini Engkau urusi. Mata ini sangat luar biasa, kecil. Engkau masukkan ke dalam lubang di wajah saya. Disimpan di situ. Setiap apa yang saya lihat. Kemudian bayangannya saya tetap bawa kemana-mana. Allah Maha luar biasa. Itu tadabur. Dan boleh melakukan itu. Jadi boleh melakukan itu. Nah ini yang harus kita kemudian kuatkan. Mudah-mudahan kita khusus yang haid tetap melaksanakan itu. Jadi zikir jika diluaskan termasuk Quran, dan interaksi kepada Quran itu kan bukan hanya membaca, tapi juga memahami dan sebagainya. Jadi isi
Sepertinya ini dari Pak Ustadznya ya, kita tunggu ya. Sambil menunggu ini, silakan kepada para jamaah yang mau bisa ditulis dulu ya di kolom chat. Nanti kalau sudah terhubung kembali bersama Pak Ustadz bisa disampaikan. Oh, ya. Iya, ini HP-nya kepanasan. Oh iya, silakan Pak Ustadz dilanjut. Jadi itu untuk yang haid silahkan perkuat zikirnya, perbanyak zikirnya, termasuk jangan ragu juga untuk zikir berkaitan dengan apa? Zikir berkaitan dengan Al-Qur'an, bukan hanya baca, bisa juga dengan mentadaburi, memahami. Berikutnya silakan. Ya, jazakallah Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Bismillah, punten izin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya pada malam ganjil saja? Soalnya kebanyakan masjid-masjid penuh saat malam ganjil saja. Hatur nuhun Pak Ustadz, mugia sehat deras. Amin. Ya, sepertinya Pak Ustadznya ini Iya, kepanasan HP-nya ya, ini. kita tunggu dulu. Oh iya. Ya. Ya Pak Ustadz, barusan ini ada pertanyaan. Bismillah, punten izin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya pada malam ganjil saja? Soalnya kebanyakan masjid-masjid penuh saat malam ganjil saja. Hatur nuhun Pak Ustadz, mugi Amin. sehat teras. Baik, secara umum memang Allah tidak sebutkan, tapi ada banyak hadis yang menyebutkan di ganjil. Jadi disitulah kemudian kita mencari seperti yang disampaikan oleh Nabi, carilah di ganjil. Dan yang ganjil ini memang hadisnya juga banyak lebih tertuju di 25, 27, 29. Namun tentunya kita ingin maksimal untuk melakukan. Ya, kita tunggu dulu kepada para jamaah yang ingin bertanya juga, yang lainnya silahkan bisa saya tampung dulu ya di chat, silahkan. Ya, sambil menunggu Pak Ustadz terhubung kembali, saya akan menyampaikan perubahan kajian yang sebelumnya sudah di-share di Instagram Murobit. Nah, itu ada perubahan untuk tanggal 6 Mei, hari Kamis nanti itu kajian bersama Ustadz Atep itu sudah dilaksanakan ya kemarin, minggu kemarin itu offline, jadi langsung di Masjid Aisyah. Jadi untuk hari Kamis nanti kajiannya itu diganti oleh Ustadz Ali Nurdin. Jadi dengan temanya renungan setelah Ramadan pergi, manusia yang lebih baik. Subhanallah, ternyata rasanya baru kemarin ya kita memasuki bulan Ramadan, ternyata sudah memasuki tema renungan setelah Ramadan pergi. Kemudian saya informasikan untuk penggalangan donasi, Murabit masih menerima sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Mei. Jadi untuk penggalangan donasi ini hari kita masih menerima sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Mei. Untuk penggalangan dana ini, Murabit menyiapkan beberapa paket berbuka, kemudian beberapa paket sembako juga. Nah, dari para jamaah yang sudah
menyisihkan sebagian rezekinya. Alhamdulillah kemarin kita murobit bersama IMA dan New Concept dan yang lainnya sudah menyalurkan 200 paket berbuka puasa dan besok sudah mulai disalurkan 120 paket sembako di beberapa kecamatan Tasikmalaya. Kepada para jamaah yang lain, kalau misalkan ada rezeki yang lebih, silakan bisa disalurkan lewat rekening atas nama Yayasan Murabit Sinergi Umat ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7139114412 atas nama Yayasan Murabit Sinergi Umat. Dan kami ucapkan hatur nuhun jazakallahu khairan kasiron kepada para jamaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan semuanya yang telah diberikan oleh para jamaah bisa bermanfaat bagi orang lain dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar. Amin. Amin. Ya, sudah ada Pak Ustadz, sudah lancar? Ganti handphonenya. Ya. Ya, boleh dilanjut Pak Ustadz, Terima silakan. kasih, mohon maaf. Jadi untuk malam Lailatul Qadar itu banyak hadis yang mengatakan diganjil dan itu Nabi yang mengatakan sendiri. Jadi di fil witri gitu. Jadi al-akhir al-witri. Jadi di witirnya. Witir itu adalah yang ganjil. Maka kita fokuskan ganjil. Namun tentunya ini adalah pilihan bagi yang benar-benar sibuk, tidak bisa kemudian memaksimalkan di 10 terakhir. Artinya ini adalah keringanan lagi dari Allah. Jika kita tidak bisa 10 hari, ambil yang ganjilnya. Cuma 5 hari. Artinya keterlaluan banget kalau sudah 10 hari itu keringanan, tapi kemudian kita juga masih sibuk juga, maka ambillah yang 5 hari. Mungkin ibu-ibu misalnya masih tetap sibuk, capek, dan lain sebagainya, maka ambillah yang ganjilnya untuk mencari Lailatul Qadar. Bahkan saking baiknya Allah, Nabi pun demikian karena mengetahui nanti umatnya akan banyak sibuk, itu sampai jangan tinggalkan yang tiganya. 25, 27, 29. Jadi kalau tidak bisa maksimal 5 hari, ya yang itu saja 3 hari misalnya. Semoga Allah alam, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk. Pak Ustadz, apakah Lailatul Qadar waktunya lama atau hanya sebentar saja? Ada yang bilang cuma 1 jam saja. Satu jam saja masa lagu ya. Jadi ayatnya itu Allah sampaikan. Ayatnya jelas. Di ayat itu Allah sampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, malaikat pada turun ya untuk memberikan kebaikan tersebut. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Seluruh urusannya jadi baik. Kemudian maslahat, banyak rahmatnya. Hatta matla'il fajar, sampai fajar. Jadi tidak 1 jam, tapi adalah sepanjang malam sampai waktu fajar. Dan malam Lailatul Qadar ya malam. Kapan hitungannya malam? Malam itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah saum sampai malam. Malam itu kalau saum berarti maghrib. Itu sudah berbuka. Maka dari maghrib itu sampai fajar, disitulah kemudian Lailatul Qadar tiba. Kapankah kemudian pasnya kita tidak pernah tahu. Disitulah kenapa Nabi menyuruh kita untuk mencarinya dengan tidak banyak tidur, dengan tidak banyak makan, dan menghidupkan malamnya dengan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan hanya 1 jam saja ya Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa tanda bahwa kalau kita mendapat Lailatul Qadar? Tadi tandanya sudah tadi 1 jam saya sampaikan. Jadi secara khusus kita simpulkan bahwa tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang pertama, berubah menjadi baik pribadiannya, dirinya, akhlaknya. Jika tadinya tidak berkerudung jadi berkerudung, jika tadinya tidak ke masjid jadi ke masjid, tadinya tidak baca Quran jadi baca Quran, tidak saum jadi saum.
pokoknya berubah hijrah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah selalu akan Allah mudahkan melakukan amal-amal soleh yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Saya kira ini cukup, mengejar ini pun sangat luar biasa, penuh kekuatan maksimal harus kita keluarkan semuanya. Semoga Allah selalu mudahkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Amalan apa yang dilakukan istri Rasulullah, yang dicontohkan oleh istri Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan? Baik. Berkaitan dengan Lailatul Qadar ini banyak hadisnya berkaitan dengan Siti Aisyah. Nah, artinya kalau Siti Aisyah yang kemudian banyak berinteraksi dengan Nabi terkait dengan Lailatul Qadar, maka Siti Aisyah yang banyak juga menjelaskan. Begitulah kata Nabi, istri-istri Nabi itu dibangunkan oleh Nabi. Saling membangunkan, keluarga saling membangunkan untuk tidak terlewat malam Lailatul Qadar. Kemudian menghidupkan malamnya sama seperti laki-laki yang di masjid, sama seperti laki-laki yang berangkat ke masjid, menghidupkan malam di rumah. Jadi di rumah itu istri-istri Nabi berzikir, mengatakan kalimat-kalimat thayyibah seperti tadi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antaranya adalah dengan berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan dengan zikir-zikir lainnya. Bisa zikir adalah kalimat thayyibah, bisa zikir adalah membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Jadi di rumah pun yang ahwat bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Allah a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya, masih ada beberapa menit lagi. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Mangga Ya. mungkin bisa disimpulkan. Baik. Ini adalah detik-detik terakhir kita bersama dengan Ramadan. Pesan untuk diri saya dan sahabat semua yang ikut kajian pada kesempatan ini, dan untuk kaum muslimin dimanapun berada, mari kita maksimalkan di sisa Ramadan terakhir ini untuk terus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, untuk terus bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah di malam-malam harinya, maksimalkan qiyam Ramadannya, maksimalkan zikirnya, maksimalkan baca Qur'annya, maksimalkan semua ibadah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu yang nanti setiap harinya berubah selalu menjadi lebih baik. Kemudian orang yang selalu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan berikutnya setelah melaksanakan Ramadan. Mohon doanya, saya sedang i'tikaf bersama sahabat-sahabat semua di sini. Semoga Allah sehatkan, dan semua yang di rumah yang sedang melaksanakan ibadah di tempat yang lain pun Allah mudahkan. Semoga Allah sehatkan, Allah berikan kekuatan, keistiqomahan. Mohon maaf, terima kasih kepada Murabit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan Allah balas dengan sesuatu yang lebih lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Untuk informasi kajian berikutnya, ada perubahan ya, yang tadinya sudah di-share di Instagram, karena qadarullah untuk kajian bersama Ustadz Atep itu sudah dilaksanakan minggu kemarin. Jadi untuk kajian berikutnya di Ramadan ini insya Allah akan dilaksanakan Kamis pagi jam 10 dengan tema manusia yang lebih baik, renungan setelah Ramadan pergi, bersama Ustadz Ali Nurdin Anwar LC-MEI. Kepada para jamaah saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan hari ini. Ya, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakallah, terima kasih Pak Ustadz. Ya.